rakyat tidak sampai sekarang pendidikan kepada rakyat itu yang tidak ada supaya mereka tidak mengorbankan daerahnya, suaranya untuk sebuah angka yang tidak cukup 5 hari dia makan tapi membuat menderita 5 tahun. Jadi ini jawabannya karena menurut saya karena adanya sistem money politik. Iya. Di mana suara sebagai penentu seseorang menjadi apa itu kalau dibeli. Nah, itu harganya sangat murah. Nah, siapa terakhir nih kalau siapa yang menjadi agen daripada pengumpulan suara? Kan kita sudah mengenal Mas ada yang namanya tim sukses. Ya. Karena ada namanya relawan. Relawan inilah yang relawan ini menjadi kekuatan politik baru yang tidak terdaftar loh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang wartawan dan politisi senior, Bapak Haji Zainal Bintang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Meskipun work from home sudah 10 bulan. Iya, iya. Pak Zainal Bintang, ini kan atas jasa media kita mendapat banyak informasi mengenai perkembangan terbaru, terutama yang menyangkut dunia politik kita. Ya. Jadi selama ini ada kesan bahwa karena ongkos politik yang makin mahal dan budaya politik yang makin pragmatis, sering dipakai alasan banyaknya kasus korupsi, baik yang melibatkan kalangan eksekutif, kalangan legislatif, bahkan juga yudikatif. Banyak yang sudah dijatuhi sanksi pidana, bahkan tertinggi ada yang dipidana seumur hidup. Namun seperti tidak ada jera-jeranya, kasus korupsi selalu berulang. Terakhir bahkan KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 orang menteri, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Seperti bergantian saja atau bahkan bergiliran partai-partai terlibat atau dilibatkan, atau paling tidak kader-kader terbaiknya terlibat, seperti yang pernah terjadi di Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PDIP, P3, PAN, dan Partai Gerindra. Nah, karena Pak Ilham Bintang ini banyak pengalaman baik di media maupun di partai politik, terutama Partai Golkar, saya akan mengajak diskusi. Ya. Yang pertama, mengapa kader-kader terbaik partai ini masih saja terlibat pada kasus-kasus korupsi, Pak Zainal? Ini mulai ya. Ini ya. Jadi gini, kalau saya berdasarkan evaluasi saya, penilaian saya, pengamatan saya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maupun analisa pengamat, analisa akademik saya coba ramu. Saya merumuskan satu pandangan bahwa korupsi di Indonesia, ini korupsi secara besar, garis besarnya dulu, Mas. Itu terjadi karena sistem, terutama belakang ini. Oleh sistem politik kita itu yang membuka pintu terbukanya praktek korupsi. Nah, kalau saya mulai dari sistem, ya Mas. Mas Bambang bilang apa? Ya, Pak, silakan. Ya, kalau saya mulai dari sistem dulu. Kita mulai di zaman Soekarno, periode Bung Karno itu kan tidak begitu meluas itu korupsi karena kita masih
dalam konsolidasi konstitusi kita kan masih mengalami pasang surut, ya kan? Ada RIS, ada baru menjadi NKRI dan sebagainya, sehingga rata-rata pejuang-pejuang yang masuk di dalam kepemimpinan nasional itu konsentrasinya masih penuh idealisme, okay? Dan itu masih fase penataan konstitusi aturan main kita. Nah, di zaman kira-kira 25 tahun itu dari yang paling bisa dicatat di zaman Bung Karno adalah dari tahun 59, demokrasi terpimpin ke 65 lah. Ya. Nah, 66 ke sana mulailah masuk Orde Baru. Ya. Nah, di zaman Orde Baru terjadi perubahan penataan sistem politik kita dengan meninggalkan apa yang dianggap kurang bagus di zaman Bung Karno. Misalnya, ada pengalaman yang dilihat pemerintah Orde Baru buat di zaman Bung Karno, sistem politik yang gonta-ganti, presidensial, kemudian parlementer, terutama parlementer, yang membuat kabinet jatuh bangun, maka dinilai bahwa kalau sistem parlementer, pemerintah tidak bisa membangun, karena jatuh bangun. Ya. Maka pemerintahan Soeharto menggunakan melakukan semacam fusi partai-partai politik. Partai politik kan dikecilkan, ya, supaya jangan banyak pusat kekuasaan. Maka pada waktu itu, ini mengulang saja saya katakan, pada waktu itu Pak Harto karena dia panglima, karena dia jenderal, memiliki pengalaman pertempuran mengatasi persoalan, ya misalnya bagaimana dia menciptakan 6 jam di Jogja yang menggegerkan dunia, kemudian pengalaman tempur dan pengalaman ketika membebaskan Irian Barat melalui operasi Mandala dari Korea yang berbasis di Makassar itu. Nah, Pak Harto punya pengaruh kuat terhadap tentara, dan dia memang tentara, mengerti budaya tentara, bisa seluruh pandangan masyarakat dapat dipengaruhi bahwa partai politik itu kurang cocok, kurang bertanggung jawab, kurang kena untuk Indonesia, untuk diberi kekuasaan mengendalikan pemerintahan. Maka pertama terjadi adalah fusi partai. Waktu itu kan Golkar maju sebagai sekber Golkar dengan kekuatan angkatan darat di dalamnya, menolak disebut partai, mereka golongan. Ya. Golongan orang yang mau berkarya. Kemudian cuma 2 partai yang disingkat setelah fusi, partai yang berbasis agama, terutama Islam. Kita kenal P3. Kemudian yang berbasis nasionalis, agak sekuler adalah PDI. Saya ingin mengatakan, dalam berbagai artikel saya mengatakan, di era itu, partai politik seperti P3 itu sebenarnya adalah Golkar berbaju hijau. Dan PDI itu Golkar berbaju merah, karena tidak akan mungkin munasnya, kongresnya, muktamarnya melahirkan ketua umum yang tidak direstui Soeharto. Kan itu? Yeah. Maka dengan demikian terjadilah satu konsolidasi politik yang dari satu sisi sangat menguntungkan sebenarnya untuk suatu mobilisasi kekuatan pembangunan. Itu sebabnya, singkat saya mengatakan, di zaman Pak Harto itu kan 7 kali kalau tidak salah, pemilu itu berjalan reguler sebenarnya tiap 5 tahun. Sebenarnya kalau dari sisi regulernya itu kan tidak melanggar konstitusi, kan per 5 tahun sudah benar. Ya. Tetapi ada yang kurang diterima oleh para aktivis demokrasi karena adanya monopoli suara oleh Golkar melalui partai-partai yang disebut mobilisasi. Dikatakan bahwa di zaman Soeharto tidak ada aspirasi, yang ada mobilisasi. Jadi kemenangan Golkar yang dari tahun ke tahun Anda kan juga di situ ya, bermain di antara perolehan suara 72, 75, 76, 72, di situ aja. Membuat Golkar menjadi single majority, mayoritas tunggal. Sehingga membuat Pak Harto memiliki kewenangan penuh dan kuat untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan-kebijakan regulasi yang kebetulan beliau itu memilih tekanannya kepada pertanian, pembangunan pertanian. Nah, jadi kalau saya ingin mengatakan, itu ada korupsi,
tidak terlalu berdampak kepada rakyat kecil karena korupsi ada di atas, dan ini bisa dikendalikan di satu pintu. Ada di tangan pemimpin Orde Baru tuh, pusat kekuasaan. Sehingga kekuasaan korupsi juga ada di satu tangan. Nah, kemudian oleh satu sistem politik yang dianggap jenuh 32 tahun, terjadilah proses perubahan, biasalah siklus 25 tahun itu terjadi pembaruan, pemerintahan Soeharto jatuh, menarik Mas Bambang, karena di situ terjadilah satu keputusan bersama untuk memecah konsentrasi distribusi kekuasaan, dibagi, tidak boleh satu tangan. Kita kan mengenal kemudian ada namanya otonomi daerah, ya kan Pak? Ya. Di mana distribusi kekuasaan ada ke gubernur, ada ke bupati. Nah, jadi pada waktu reformasi itu terjadilah keputusan untuk melakukan reformasi. Reformasi itu artinya mengedepankan demokrasi. Kemudian demokrasi itu melakukan turunannya lah desentralisasi. Ya. Ya ini semua, kalau saya catatan saya mengatakan ini nanti yang saya akan jelaskan sebagai pintu masuk terjadinya korupsi. Jadi puncaknya atau master key-nya adalah ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 4 kali. Yes. 199 tahun 2000, 2001 dan 2002. Yeah. Sehingga kalau menurut catatan yang saya baca, kalau saya tidak salah dari 197 pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu hanya sisa 25 yang tidak dirubah. 170 sekian berubah. Anda boleh cek itu. Yeah. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental yang mempengaruhi budaya, yeah. Mempengaruhi tekanan kekuasaan untuk yang saya katakan lagi membuat beberapa kelompok menjadi terbuka untuk melakukan penyimpangan. Nah, contoh misalnya saya ambil contoh saja dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada 2 yang menjadi masalah sampai hari ini. Kalau saya tidak salah mungkin saya sudah katakan, tapi nggak apa-apa saya ulangi karena terkait dengan pertanyaan Anda. Pertama, kita lihat contoh ini. Misalnya pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A. 6A apa ayat 6A atau ayat pasal 6 ayat 1. Itu kan setelah dirubah undang-undang, setelah diamandemen, maka bunyinya begini. Calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dipilih langsung oleh rakyat. Berarti di situ kan pemilihan langsung yang terjadi sejak reformasi yang kita bagian daripada penolakan terhadap sistem politik yang kemarin-kemarin di era Orde Baru. Tetapi konstitusi yang menyebutkan tadi pasal itu sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu berlawanan dengan sila keempat Pancasila. Nah, pertanyaan saya pribadi, kenapa Pancasila yang dianggap sumber dari segala sumber hukum, di mana konstitusi ada di bawahnya, itu bisa melabrak dengan pasal yang saya bacakan tadi, berhadapan dengan pasal sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan berdasarkan musyawarah perwakilan permusyawaratan. Jadi ada paradoks, dan paradoks ini kan dibiarin. Saya nggak tahu kenapa tidak ada satu kekuatan yang bisa mempersoalkan itu. Sampai sekarang sudah mulai dipersoalkan, tapi ya udahlah, itu nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Pak Zainal, ya, saya mau tanya ini. Jadi kalau begitu demokrasi itu di Indonesia justru menyebabkan korupsi? Iya, kalau saya iya. Demokrasi Indonesia itu tadinya untuk memberantas korupsi, ternyata memproduksi korupsi. Oke? Ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kalau di luar Indonesia justru demokrasi itu malah menjaga supaya semua terkontrol, tapi kalau di Indonesia kok justru menyebabkan korupsi? Itu dia, ini yang akan kita coba sama-sama coba kita geledah ya. Dengan saya menyampaikan argumentasi saya tadi. Kenapa demokrasi Indonesia justru menyuburkan korupsi? Itu kan paradoks. Pertama,
Karena demokrasi tadi itu kan melahirkan undang-undang pemilu. Yang tadi saya katakan kekuasaan terpusat menjadi terdistribusi itu kan akibat diperlakukannya undang-undang multipartai. Ya, Mas. Ya. Jadi dengan adanya undang-undang multipartai, semua orang rame-rame menjadi penguasa. Anda buka catatan Anda waktu pemilu pertama, ada 46 apa 64 tuh partai politik peserta pemilu. Semua orang ingin menjadi raja. Setelah merasa 32 tahun disandra, diborgol oleh pemerintah Soeharto. Nah, itu satu. Dengan terjadinya multi-partai sistem ini, itu tadi yang memberikan satu koridor. Mengapa distribusi kekuasaan itu menjadi terlaksana dengan baik ke daerah-daerah tadi. Tetapi ada problem yang muncul. Di mana problemnya? Mungkin ini nanti bisa menjelaskan mengapa terbuka pintu korupsi. Pertama, di zaman Pak Harto kita ulang lagi, kemenangan Golkar berturut-turut selalu di atas 70% membuat Golkar menjadi single majority. Mayoritas tunggal. Ya. Dia tidak perlu berbagi secara politik kepada koalisi, tidak ada. Golkar lah yang menentukan dalam ini Soeharto berapa yang dia mau kasih kepada siapa. Nah, dalam sistem sekarang ini, dengan terjadinya sistem multipartai, dan ada undang-undang pemilu yang berubah-ubah, terakhir kalau tidak salah undang-undang pemilu tahun 2017 itu, entah nomor 7, nomor berapa, yang ada pasal yang mengatakan, itu tadi, partai politik atau gabungan partai politik yang mau mengajukan calonnya harus memenuhi presidential threshold 20% kan? Ya. Saya kira Mas tahu itu. Ya. Yang catatan saya ketika dilakukan rapat pleno untuk menggolkan undang-undang ini, ada masalah yang saya lihat, misalnya begini. Khusus pasal itu, sejumlah partai menolak. Angka itu terlalu tinggi dan penolakan itu karena dipaksakan harus 20, maka terjadilah walk out. Beberapa partai keluar. Waktu itu yang mimpin sidang adalah Partai Golkar, Saudara Setia Novanto. Dia ketua Golkar merangkap ketua DPR. Lantas yang keluar itu pimpinan partai, unsur pimpinan DPR yang keluar itu mewakili partainya dari Gerindra adalah Saudara Fadlizon dari Gerindra. Kemudian keluar dari PAN Saudara Taufik Kurniawan yang sekarang kan di penjara tuh. Ya. Dari PAN, walk out juga dengan fraksinya. Kemudian Saudara Agus Harmanto kalau tidak salah dari Demokrat. Keluar juga. Nah, bertahanlah 2 orang pimpinannya itu, meskipun PKS juga walk out, tapi Fahri Hamzah tidak keluar. Dia bertahan di meja pimpinan bersama Saudara Setia Novanto. Nah, itu yang agak aneh juga, bagaimana bisa fraksinya keluar, pimpinannya ada di dalam. Itu kan, itulah banyak sekali paradoks-paradoks dalam sistem politik kita. Ketika ada pertanyaan wartawan kepada Fahri, kenapa Anda tidak keluar? Jawabannya Fahri, kalau saya keluar, undang-undang itu tidak sah karena syarat undang-undang, syarat peraturannya harus paling tidak 2 pimpinan. Maka masuklah Fahri, tapi karena Fahri lah maka ada itu presidential threshold, karena kalau dia WO kan batal itu undang-undang. Nah, ini yang saya katakan tadi, akibat presidential threshold ini, Mas, memaksa partai-partai harus berkoalisi. Saya ingin mengatakan nanti koalisi inilah yang membuka pintu korupsi. Koalisi ini membuat tidak ada satupun figur atau partai politik yang unggul. Sehebat apapun PDIP, pemilu 2019 kampanye dengan juru kampanyenya namanya Jokowi, itu cuma mencapai 19,1%. Coba Anda periksa itu. Kurang lebih di situ. Ya. Tidak sampai 20. Berarti memang ada desain yang memaksa partai harus koalisi. Nah, akibatnya, inilah yang membedakan Presiden Jokowi dengan Soeharto. Karena Soeharto bisa tangan sendiri, sedangkan Jokowi kalau ingin menggolkan program-program pemerintah di DPR, dia harus belanja. Belanja melalui jalur koalisi. Maka hari ini kita menyaksikan koalisi yang sangat kuat, 7 partai politik yang kalau tidak salah sampai 79 apa 80%,
itu kekuatan pemerintah ada di parlemen sehingga tidak ada check and balances. Demokrasi tidak jalan, dan inilah saya katakan atas nama demokrasi terbuka pintu korupsi. Karena presiden untuk membangun kekuatan pemerintahannya, yang saya katakan belanja, partai-partai pendukung dapat jatah kabinet. Ya, Pak Zainal, ya, saya mau tanya begini, ini kan yang terlibat korupsi ini tidak hanya di lingkaran yang dekat-dekat dengan presiden, tetapi juga sampai ke tingkat gubernur, sampai ke tingkat bupati wali kota, sampai ke anggota DPRD di beberapa daerah. Jadi kayak total begitu. Gimana ini, Pak? Ya, inilah yang saya katakan tadi, karena yang tadi kan saya sudah katakan pada awalnya, Mas, adanya distribusi kekuasaan. Undang-undang otonomi daerah memberi kekuasaan kepada gubernur, bupati untuk mengambil keputusan untuk menentukan arah pembangunan daerahnya, kasarnya seperti yang diungkapkan oleh Menko Polkam Mahfud MD beberapa bulan lalu, dan terkait dengan hasil survei KPK, 82% pejabat atau peserta pilkada itu dibiayai cukong. Nah, cukong ini kan sumber daripada otak dari korupsi itu. Karena saya sambung lagi, Mas, ya, saya sudah jawabkan. Ya. Kenapa terjadi sampai ke bawah-bawah? Memang dulu waktu saya masih ingat ketika pertama kali Undang-Undang Otonomi Daerah diintroduce, itu kan konseptornya teman kita Profesor Rias Rasid. Ya. Kebetulan saya teman baik, kalau dihitung dari itu junior, lebih muda dari saya umurnya. Saya pernah bilang sama dia, Rias, ini you bikin otonomi daerah ini, you memindahkan menciptakan raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi di sana. Dia tidak percaya, belakangan baru dia kaget. Oh, iya. Jadi itu penjelasan saya. Katakanlah ada yang menyanggah, nggak ada masalah. Itu paling tidak itu pandangan saya, Mas, tadi terhadap kenapa korupsi merata. Bukan saja di kalangan gubernur, DPR, DPRD, Mas Bambang. Bahkan Anda tadi sudah menyentuh, bahkan terjadi pelaku atau aktor korupsi itu adalah pejabat-pejabat yang ada di dalam kubu atau di dalam gerbong trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kan lembaga yudikatif juga pimpinannya banyak yang ditangkap, Pak. Ya kan? Ya. Jadi sistem itu teori Montesquieu tentang trias politika itu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu semua juga terjangkit korupsi. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya kita harus sama-sama mengatakan kenapa dan masing-masing menjawabnya, karena mungkin tidak ada jawaban seragam. Tapi pasti jawabannya sama, bahwa karena ada peluang. Nah, jadi sekarang kita tarik kembali. Dari mana ini sampai terjadi teman-teman partai politik? Nah, kita kembali kepada partai politik. Partai politik ini kan mendapat pengakuan bahwa dia adalah instrumen demokrasi. Anda kan tadi menyebut demokrasi. Demokrasi sebagai sistem yang kita pakai, instrumennya, persyaratannya, maka rakyat Indonesia yang ingin bermain politik, ingin masuk di kekuasaan, ingin mengontrol kekuasaan, itu harus lewat partai politik. Maka di sinilah partai politik memiliki posisi sangat dominan, sangat penting. Nah, partai politik ini yang ada sekarang ini, tadinya kan 10 sisa 9, itu semua kan kita tahu bahwa rata-rata sistem rekrutmennya kan tidak melalui kaderisasi yang ajak, tidak melalui satu proses kader yang jelas. Mereka merekrut calon-calon, apakah calon gubernur, calon bupati, semua berorientasi kalau yang memiliki kekuatan finansial. Ya, Mas Bambang. Ya, jadi yang punya uang banyak, yang apalagi punya popularitas, itu langsung menjadi calon utama partai politik untuk mendulang suara. Karena orientasi kita kan adalah electoral oriented. Kita mengedepankan pengumpulan suara, itu yang penting apapun caranya. Nah, karena akibat electoral oriented ini, maka terjadi kekacauan dalam sistem penempatan
uh, atas nama partai politik seorang kader, apakah itu di eksekutif, apakah legislatif, bahkan ada titipan di yudikatif. Aneh kan tuh, saya mengatakan kenapa ada titipan di yudikatif, karena sistem rekrutmen yudikatif kita, katakanlah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, itu kan terbagi 3, Pak Mas Bambang. 3 jatahnya Presiden, 3 jatahnya DPR, berarti politik, Presiden juga politik, kemudian 3 jatah dari profesional, dari kalangan ahli hukum. Itu juga merupakan kunci-kunci yang mempermudah permainan ini, pelanggaran-pelanggaran ini. Sehingga maaf nih, kalau saya mengatakan, dengan saya kembali ke belakang, dengan terjadinya korupsi berjamaah di semua tingkatan, bahkan di semua yang saya katakan tadi, di semua cabang kekuasaan, itu saya pernah menyebut bahwa kalau ini benar-benar sangat memprihatinkan, karena dalam konsep politik apapun, kita kan mengenal, dididik waktu sekolah kita, di luar politik saja kita dididik untuk berpegang teguh kepada moralitas. Kenapa waktu kecil ada pendidikan agama? Kenapa ada tauladan? Kenapa ada sekolah? Supaya kita berpegang kepada koridor moralitas, etika. Kalau tidak ada itu, berarti kita sebenarnya tidak sedang berbuat baik. Nah, konsep moralitas inilah yang dilanggar, misalnya orang-orang yang diambil sumpahnya. Kata Salim Said, Profesor Salim Said kan mengatakan, negara ini tidak bisa aman karena tidak ada yang ditakuti, Tuhan pun tidak ditakuti. Iya, Pak Zainal, ini tapi kan apa ya, ironis ya. Kalau sudah terjadi kasus korupsi, apa yang sudah dibangun partai politik begitu lama, begitu susah, itu kan bisa turun tadi elektoralnya itu secara drastis. Itu maksud saya. Kenapa justru cara-cara seperti itu masih dilakukan terus gitu, Mas? Ya, ini memang persoalan yang selalu banyak dipersoalkan. Saya banyak mendapat pertanyaan seperti pertanyaan dari Anda, dari teman-teman, bahkan ada yang nekat, mengatakan kalau begini caranya kita harus rubah undang-undang, mengurangi dominasi DPR, mengurangi dominasi partai politik, mengurangi itu presiden threshold, parliamentary threshold, kurang. Saya bilang oke. Saya setuju niat Anda untuk merubah undang-undang. Kan mesti undang-undang yang dirubah, Mas Bambang, ya kan? Aturan main. Tapi pertanyaan saya kepada Anda juga, kepada mereka juga. Lantas Anda ingin merubah. Di mana Anda merubahnya? Di DPR. Pertanyaan, maukah DPR merubah suatu undang-undang yang memberinya kenyamanan selama ini? Ya. Kalau istilah guyonnya, apakah jeruk mau makan jeruk? Itu persoalan kita hari ini. Memang persoalan kita hari ini. Sehingga saya ulangi, saya mengatakan keterlibatan 3 cabang kekuasaan di dalam lakon korupsi. Sebutlah, kalau di DPR sudah jelas, ketua DPR kita Novanto, kemudian menteri-menteri kita banyak, kemarin pun ada menteri 2. Lantas dari yudikatif kan ada saudara Akil Mohtar, ya kan? Ketua Mahkamah Konstitusi loh. Ada Pak Patrialis juga. Patrialis Akbar. Jadi saya mengatakan ini terjadi pengingkaran daripada komitmen yang kita mengenal dulu, Mas. Ada namanya a gentleman agreement. Gentleman agreement itu konsistensi atau moralitas yang harus dipegang dalam segala bidang. Termasuk orang bisnis harus ada gentleman agreement. Bahkan kita nikah pun kita gentleman agreement itu ada. Nah, gentleman agreement itu menurut saya, dan saya sudah pernah tulis tahun lalu, maaf kalau kurang berkenan, saya katakan gentleman agreement berubah menjadi gangster agreement, persepakatan para bandit. Nah, celakanya bandit-bandit yang korupsi ini adalah orang yang dilegitimasi negara. Yang dikatakan tadi Salim Said yang sudah diambil sumpahnya, yang kalau kita secara praktis menyebutnya berada di tempat 3 cabang kekuasaan, ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif. Pertanyaannya kepada siapa? Nah ini, pertanyaannya kepada siapa kira-kira rakyat akan berlindung untuk meminta agar masalah ini dihentikan? Pertanyaan saya kembalikan kepada Mas Bambang.
Pak Zainal, ini setiap pengungkapan kasus korupsi langsung atau secara tidak langsung itu kan sering ada hubungannya dengan media. Nah, sering juga media ini disalahpahami, dicurigai bahwa ada media yang mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Apa saran Pak Zainal sebagai jurnalis senior nih terhadap media kita? Ya, ada dua nih. Ada dua tadi. Pertama, media, dan pertama juga partai politik. Ya kan? Partai politik ini kok seperti menutup mata terhadap korupsi. Nah, kalau dilihat proses atau catatan-catatan yang tertangkap itu, kemudian beredar rumors bahwa kader-kader atau orang-orang yang direkomendasi partai politik untuk sebuah jabatan yang berpengaruh, apakah di eksekutif atau di legislatif, sepertinya, nah ini harus diselidiki, sepertinya dibebani satu tanggung jawab bahwa ini kau duduk di sini, tapi ya bawa hasil kembali ke sini, ya kan? Bagaimana caranya tidak tertangkap itu urusanmu. Dan itu sih, maaf nih, itu sangat terasa, tapi kita tidak bisa, karena kita tidak pro justisia, tidak punya hak untuk melakukan tindakan hukum. Itu kan ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di KPK. Bahwa hal ini memang sangat terasa ada dan meresahkan. Jadi pertanyaan Anda tadi, kenapa, partai politik apa? Pertanyaan Mas Bambang tadi. Ya, termasuk media yang selalu dicurigai. Kalau media, maksud Anda media apa? Disalah-salahkan? Seringkali dicurigai, disalahpahami. Disalahpahami sebagai pelaku atau sebagai ngarang? Bukan sebagai pengungkap atau pemberi petunjuk adanya korupsi yang harus ditindaklanjuti. Itu pasti, itu adalah kodrat hukum alam yang harus diterima oleh media. Karena media memang instrumen pengungkap sesuatu yang, kalau menurut siapa ini pemimpin media luar negeri yang terkenal ini, saya lupa namanya, yang media besar dari Perancis itu, yang mengatakan bahwa tugas media itu, tugas wartawan maksudnya. Kan menjadi wartawan itu kan tidak semua orang jadi wartawan, Pak. Anda pernah wartawan atau masih wartawan. Ini kan masih jurnalistik yang Anda lakukan. Wartawan itu kan sebenarnya menurut saya ingin mengatakan adalah orang yang terpanggil. Tidak bisa orang biasa langsung saya nanya mau jadi wartawan. Itu harus ada panggilan nurani. Ada kemampuan, ada keinginan untuk mempersoalkan apa yang tidak jelas. Itu ada di dalam. Nah, jadi menurut media besar itu, saya lupa, mengatakan bahwa tugas fungsi wartawan adalah selalu membuka-buka apa yang ditutup oleh pemerintah. Jadi jangan lupa itu. Memang fungsi seorang wartawan itu adalah membuka-buka apa yang selalu mau ditutupi pemerintah. Itu kode. Nah, makanya caranya bagaimana agar tugas ini bisa berjalan dengan baik dan wartawannya selamat, ya kita harus berjuang di dalam sistem aturan main agar terhadap wartawan ada privilege, kan, ada semacam perilaku atau perlindungan apabila dia menjalankan tugasnya. Tapi itu juga kan sekarang bias. Ya. Kenapa menjadi bias? Karena pelaku daripada yang mau diusut wartawan justru orang yang harus melindungi wartawan itu yang melakukannya. Sehingga wartawan ketika melakukan tugasnya yang benar menurut saya akan berhadapan dengan orang yang mesti melindunginya. Itu kan kayak Mas. Kayak film-film, kalau Anda nonton film-film spy ya. Yang film-film terutama luar negeri itu kayak Sherlock Holmes itu, atau kita selalu menjumpai cerita satu kasus dibongkar, perampokan atau penyelewengan, pembunuhan, selalu dilapor ke polisi tidak bisa terungkap. Ternyata ending film itu pelakunya otaknya kepala polisi itu. Pak Zainal, ini terakhir, Bapak kan senior di Partai Golkar.
sebenarnya seberapa besar sih dampak kasus-kasus korupsi ini terhadap eksistensi partai? Ini memang kalau dari dampak ya, mestinya besar. Karena kan yang saya katakan tadi, kalau konsep koridor moralitas itu dipakai, ini yang sekarang tidak dipakai. Jadi sehingga orang korupsi itu sepertinya orang yang sedang piknik saja. Anda bisa lihat ketika ditangkap KPK, ketawa-ketawa, ya kan, melambing, nggak ada masalah. Nah itu yang persoalan kita. Jadi kalau ada yang ketangkap seberapa besar pengaruhnya, saya kira susah karena gini, kembali kepada sistem elektoral, Mas. Ketentuan pemenangan sebuah posisi politik, apakah partai politik atau calon DPR atau presiden, itu ditentukan elektoral. Seberapa banyak suara. Nah, suara ini kan bisa dibeli. Nah, ketika membeli suara, di mana dibeli? Dibeli kepada rakyat. Rakyat ini sedang begini tangannya, maaf. Saya biasa menyampaikan kepada mereka, jangan dijual suara Anda. Waktu itu 10 tahun lalu masih 50.000 untuk 5 tahun menderita. Tapi mau diapain? Rakyat tidak, sampai sekarang pendidikan kepada rakyat itu yang tidak ada, supaya mereka tidak mengorbankan daerahnya, suaranya untuk sebuah angka yang tidak cukup 5 hari dia makan, tapi membuat menderita 5 tahun. Jadi ini jawabannya karena menurut saya karena adanya sistem money politik, di mana suara sebagai penentu seseorang menjadi apa itu kalau dibeli. Nah itu harganya sangat murah. Nah siapa terakhir nih kalau siapa yang menjadi agen daripada pengumpulan suara, kan kita sudah mengenal, Mas, ada yang namanya tim sukses. Karena ada namanya relawan. Relawan inilah yang relawan ini menjadi kekuatan politik baru yang tidak terdaftar loh, Mas. Mondar-mandir mempengaruhi rakyat. Mas Zainal, itu apakah karena masyarakat itu tidak menghukum partai-partai yang kader-kadernya korupsi? Ya itu karena itu yang saya katakan, pendidikan untuk membuat masyarakat itu memainkan dirinya sebagai hakim itu tidak dilakukan. Itu barangkali yang harus dilengkapi ke depan kepada generasi muda supaya masyarakat ini dilengkapi menjadilah hakim untuk diri sendiri. Karena kenapa menjadi hakim untuk diri sendiri? Karena lembaga peradilan kita tidak jalan. Kenapa harus ada parlemen jalanan? Karena parlemen di Senayan tidak jalan. Itu semua yang memaksa harus ada saluran lain apabila saluran formal tertutup. Nah ini yang bahaya. Bahaya apabila sampai hari ini dibiarkan saluran-saluran formal tertutup, kebebasan berpendapat dibungkam. Saya khawatir kalau lari kepada apa yang kita bicarakan berbulan-bulan belakang ini tentang civil disobedience, pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil timbul kalau apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Bapak Haji Zainal Bintang, politisi dan wartawan senior. Kelihatannya kalau boleh saya simpulkan ini kenapa partai-partai selalu terbelit setidaknya kadernya dalam kasus-kasus korupsi, karena sistem yang tidak kuat menunjang. Cuma persoalannya kalau kita mau mengubah itu, mampukah kita dan kapan itu bisa diperbaiki sistem itu? Begitu Pak Zainal ya? Iya, artinya seharusnya perubahan sistem itu kan dibawa ke parlemen, kan parlemen itu kan pembentuk undang-undang. Tapi kalau parlemen Senayan saya katakan tadi tidak berfungsi, maka jangan kaget kalau ada parlemen jalanan. Bagaimana terjadi terhadap 2 presiden sebelumnya. Kan? Ya, baik, terima kasih. Jadi kuncinya kembali ke lembaga parlemen, lembaga-lembaga negara tertinggi, termasuk elit pimpinan-pimpinan partai. Saya kira terima kasih sekali Pak Haji Zainal Bintang. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lain kali dengan tema yang lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono.
mantan anggota DPR RI periode 2004-2009, dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.